Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, Jemaat GCA Peniel dan juga GCA Anugerah Kemendung. Kita berjumpa kembali dalam program Gemar GCA Peniel dan juga GCA Anugerah Kemendung pada pagi hari ini di tanggal 5 Agustus 2023. Di hari Sabtu, Tuhan menitipkan sebuah pesan yang begitu luar biasa yang saya dapatkan dari program Gemar ini yang ada di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kalau kita baca dari perikopnya mungkin sudah sangat awam, sudah sangat umum kita dengar di mana kita menjadi garam dan terang dunia. Mari kita baca bersama-sama dari ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Puji Tuhan, sebuah renungan singkat dari 4 ayat dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Luar biasa. Di sini dari perikop yang sangat singkat ini, 4 ayat ini saya belajar beberapa. Yang pertama, di ayat yang ke-13 kita diajarkan untuk merefleksikan diri. Di sini kita sudah dijelaskan bahwa kita sebagai anak Tuhan punya tanggung jawab sebagai garam dunia. Tapi kembali lagi, apakah kita benar-benar adalah anak Tuhan yang benar-benar siap menjadi garam dunia? Apakah kita ini benar-benar sebuah garam? Karena apa? Tadi ditanyakan, kalau misalnya garam itu tawar, sudah tidak asin lagi, bagaimana caranya? Dan kalau sudah tidak asin, tidak ada pilihan lain selain dibuang dan diinjak. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan. Sebenarnya garam dunia ini sudah ditentukan dari awal bahwa kita memang anak-anak yang dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, untuk jadi para terang Tuhan. Tapi di sini kembali lagi kita refleksi, apakah kita ini adalah benar sebuah garam yang masih asin atau enggak? Karena apa pilihannya? Kita harus memilih. Ketika kita masih mau menjadi garam, kita akan bisa jadi dampak. Tapi kalau memang kita tidak mau jadi garam, ya kita akan punya konsekuensinya. Bahwa kita tidak lagi punya sesuatu nilai unggul sebagai anak Tuhan yang nantinya akan sama-sama seperti dunia ini, yaitu dibuang dan diinjak orang. Dan bahkan sebagai terang sendiri itu adalah sebuah keuntungan buat kita. Karena apa? Di situ ditulis seperti kota yang terletak di atas gunung dan tidak tersembunyi. Seperti pelita itu tidak ada di bawah ranjang atau gantang di sini disebutkan, tapi pelita itu ada di atas kaki dian. Jadi sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan sudah sangat luar biasa diberikan kesempatan buat kita yang hidup masih di bumi ini sudah diletakkan di posisi-posisi tertentu, posisi-posisi yang terbaik. Di sini dituliskan di atas gunung, di atas kaki dian, di mana di dunia ini tidak semua orang bisa menempati posisi tersebut. Karena di dunia ini ada yang rendah, dataran rendah, ada yang dataran tinggi, ada yang di atas gunung, ada yang di bawah kaki gunung. Dan ini sebenarnya adalah sebuah keuntungan buat kita sebagai anak Tuhan. Karena kita direncanakan Tuhan untuk menempati posisi-posisi tertentu untuk jadi dampak sebenarnya buat dunia ini. Karena kita kembali lagi, kita adalah anak Tuhan. Dimana Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kita. Cuma kembali lagi, di sini kita ada pilihannya. Apakah kita memang mau terus jadi terang, mau terus jadi garam, atau kita mau sama seperti dunia ini? Seperti itu. Apakah kita mau jadi garam di tengah air yang tawar, ataukah kita cuma mau jadi garam ya di air laut yang sama-sama asin, seperti itu. Apakah kita mau jadi terang di tempat yang terang juga, atau kita mau jadi terang yang di tempat yang gelap? Nah, ini menjadi sebuah perenungan buat saya untuk refleksi diri kita sendiri, refleksi kita bersama-sama berefleksi.
Kita sama-sama dipilih Tuhan, kita sama-sama sudah diselamatkan Tuhan, dan kita punya tanggung jawab sebagai garam dan juga terang dunia, karena kita sudah menerima keselamatan tersebut. Tapi kembali lagi, apakah dalam kehidupan kita sudah menjalankan tanggung jawab tersebut, di mana kita sudah mendapatkan hak kita, hak dan kewajiban harus seimbang. Hak kita keselamatan dan kita punya kewajiban nih. Ini jadi refleksi buat saya, karena beberapa hari ini yang saya alami di kesempatan saya di tempat saya bekerja, saya diberikan sebuah challenge oleh atasan saya untuk coba menghandle. Karena di departemen saya, selain juga bertanggung jawab secara holding company dari pusat, memang ditempatkan di pusat, tapi kami juga menghandle nih kebutuhan-kebutuhan dari pabrik yang ada. Kami juga punya beberapa pabrik di perusahaan kami, dan salah satu penanggung jawab di salah satu pabrik tersebut sedang melakukan cuti dalam waktu yang cukup lumayan, yaitu 10 hari kurang lebih. Dan saya pun diberikan challenge lah, ditantang oleh atasan saya untuk kira-kira kamu bisa nggak handle salah satu pabrik ini. Dan saya pun melihat peluang tersebut adalah peluang yang baik sebenarnya, karena itu adalah kesempatan saya buat belajar lebih dalam lagi soal apa yang nanti akan saya kerjakan dan mempersiapkan diri. Mungkin Tuhan juga punya rencana yang luar biasa di sini. Saya pun mengambil tantangan tersebut, dan memang sungguh luar biasa. Tuhan benar-benar ingin membuat saya benar-benar menjadi garam, menjadi terang di sana. Di satu sisi, saya keluar dari zona nyaman saya di pusat dan coba belajar di pabrik, di lapangan langsung, yang sebenarnya menjadi hal yang sangat baru banget buat saya, karena saya nggak punya latar belakang industri, dan ini cukup erat hubungannya dengan ketenaga kerjaan, ada erat hubungannya dengan HRD, General Affair, yaitu semua kebutuhan yang ada dalam pabrik tersebut, dari aset sampai ke manusia. Itu ada salah satu tanggung jawab juga yang akhirnya sementara ini saya bantu tanggung jawab di sana, sementara dari pejabat yang lama sedang cuti. Cukup dalam waktu hitungan 3 hari, karena yang penanggung jawabnya cuti dari tanggal 1 sampai 10 nanti, dan hari ini ada tanggal 5. Kemarin tanggal 3 sudah langsung muncul permasalahan yang harus saya handle, di mana salah satu karyawan kami ada kecelakaan dalam bekerja dengan case khusus, yang dimana kembali lagi kita di Indonesia memang sebenarnya sudah disediakan semua fasilitas-fasilitas tersebut, ketenaga kerjaan, kesehatan, keselamatan yang sudah diatur oleh negara. Tetapi kembali lagi, seperti yang kita tahu, banyak prosedur-prosedur yang harus dilewati, banyak prosedur-prosedur yang harus dikerjakan. Bukan hal yang mudah untuk kita mendapatkan hak tersebut. Cukup waktu 3 hari saya sudah mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa, dan dengan case khusus. Dan dari situ saya cuma berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan, saya mau jadi terang nih, saya mau jadi garam, saya mau jadi berkat. Karena apa? Saya mau bantu karyawan saya yang harus dapat haknya itu sebagai tenaga kerja. Dia sudah taat pada hukum, dia sudah membayarkan ketenaga kerjaan tersebut, dan dia harus bisa dapat. Karena dalam kecelakaan tersebut, kalau misalnya memang harus dilakukan tindakan medis dalam jumlah rupiah yang cukup besar, melihat kondisi karyawan saya mengusahakan semaksimal mungkin. Sungguh sangat luar biasa, Tuhan juga gak tinggal diam. Tuhan berikan akal budi, Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan cara. Yang awalnya prosedur yang pertama kita lakukan banyak penolakan, saya tarik undur sebentar dulu, saya berdiskusi, saya sempatkan waktu untuk kembali berserah. Tuhan, ini bukan karena kuat dan gagah saya, tapi saya mau jadi terang, saya mau jadi garam Tuhan, saya mau jadi berkat buat karyawan saya ingin menolongnya, seperti itu. Dan sungguh sangat luar biasa, Tuhan lancarkan, Tuhan berikan jalan yang terbuka, Tuhan tutup mulut-mulut singa yang coba mengganggu proses berjalannya klaim dari ketenaga kerjaan ini.
Dan akhirnya sungguh luar biasa, saya dapatkan hasil dan informasi yang cukup baik. Ketika kejadian tanggal 3 kemarin, kita langsung lapor, kita ikuti prosedurnya. Kita sebagai anak Tuhan menunjukkan juga bentuk ketaatan dalam hukum. Dan akhirnya langsung di tanggal 4 kemarin dilakukan tindakan medis. Dan saya dengar semuanya berjalan lancar. Dan pihak-pihak tertentu pun cukup ikut senang, termasuk atasan saya juga memberikan apresiasi. Nah, di sini saya menjelaskan bahwa lewat case dan renungan ini saya juga bersyukur. Karena apa? Ketika garam itu diletakkan di air laut yang sama, tidak akan menjadi dampak. Tapi ketika kita mau keluar dari zona nyaman kita, kita mau menerima tantangan, kita mau jadi terang di tempat yang gelap, Tuhan juga gak akan tinggal diam. Tuhan akan membantu, Tuhan akan memberikan jalan. Asal tujuan dan niat kita adalah baik, kembali lagi menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam buat lingkungan sekitar kita. Dan tidak tertutup kemungkinan itu hanya orang-orang mungkin yang seiman, yang satu keluarga, yang satu visi misi mungkin. Tapi kita boleh jadi dampak, jadi terang kepada seluruh lingkungan kita tanpa memandang siapa mereka, latar belakang mereka. Sungguh begitu luar biasa. Saya coba sharingkan ini juga dengan Bapak Ibu. Saya juga terus masih belajar. Mungkin juga banyak ego yang masih muncul. Tetapi ketika saya renungin lagi, ya ini sebuah kesempatan dari Tuhan yang sangat luar biasa. Dan saya percaya ada campur tangan Tuhan ketika saya serahkan case ini. Saya coba jalani dengan nama Tuhan dan semuanya dilancarkan. Dan karyawan saya yang seharusnya susah untuk mendapatkan haknya, akhirnya bisa juga mendapatkan haknya dengan baik, dengan pelayanan yang baik. Sungguh Tuhan tidak akan tinggal diam dengan anaknya yang memang berusaha menjadi garam, berusaha menjadi terang untuk jadi dampak dan kembali lagi kemuliaan buat nama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu sekarang juga merasakan bahwa kondisi saat ini kita dalam kondisi yang tidak enak, banyak permasalahan, banyak hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kembali lagi, di situ adalah tempat kita untuk jadi terang, tempat kita jadi garam, tempat kita jadi berkat. Dan memang kita akan ditempatkan di tempat yang bukan sesama kita, mungkin bukan tempat zona nyaman kita, di mana kita memang dituntut untuk menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu berbeda yang baik, jadi berkat buat lingkungan sekitar kita. Dan satu yang Bapak, Ibu, dan Saudara harus pegang, bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia akan juga berperang dan beracara buat kita semua. Amin. Mari kita tutup renungan Gemar kita pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna, buat segala yang boleh kami lewati hingga hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa semuanya itu adalah rencana-Mu Tuhan, adalah rencana yang baik, adalah rencana keberhasilan Tuhan. Setiap tantangan, mungkin setiap permasalahan, hambatan yang boleh kami lewati itu Tuhan, kami percaya itu adalah anak-anak tangga Tuhan yang membawa kami Tuhan, anak-anak-Mu semakin tinggi Tuhan, semakin jauh Tuhan, untuk bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi terang, menjadi garam Tuhan. Itu adalah anak-anak tangga yang Kau bukakan untuk Kau bukakan kami tingkap-tingkap langit yang begitu luar biasa Tuhan, di mana kami boleh naik terus tinggi, kami boleh naik terus menjadi lebih baik untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat renungan pagi hari ini, dan kami serahkan Tuhan setiap kehidupan kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat bergemar, Tuhan Yesus memberkati.